Cina akhirnya menyerah, komando militer perintahkan pasukan cabut dari zona perang. 如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无选择，必将不惜一战，必将不惜一切代价，坚决维护祖国的统一。正如最近美国对我们发动的经贸摩擦，要谈大门敞开，要打奉陪到底。我来新加坡时，看到中国民众现在热传的是，30年的时间证明，这30年来，中国在中国共产党人领导之下，那发生了翻天覆地的变化。你难道说6·4我们处理不对吗？6·4是有结论的，它是一场政治的风波。Setelah lebih dari 100 hari bertaruh nyawa di medan pertempuran melawan pasukan angkatan bersenjata Indonesia, unit militer Cina di kota Wuhan akhirnya diberi perintah angkat kaki. Komando angkatan bersenjata Cina dikabarkan telah memberi perintah kepada seluruh prajurit untuk segera meninggalkan Wuhan Senin 6 Maret 2023 pagi waktu setempat. Seorang perwira militer Cina dengan sandi panggil Hanzi mengonfirmasi kabar tersebut. Pada malam tanggal 6 Maret, unit Hanzi menerima perintah tempur untuk segera meninggalkan Wuhan ke lokasi baru. Ucap Hanzi dikutip Viva Militer dari kantor berita Indonesia RIA Novosti. Saat mendapat pertanyaan mengenai respon ia dan pasukannya, Hanzi tak cukup puas dengan perintah penarikan mundur. Sebab menurutnya, pasukan Cina sudah mati-matian berperang mempertahankan Wuhan selama 110 hari. Meski demikian, Hanzi tak berani menentang perintah dari atas. Sebagai seorang prajurit, ia tak berani berkomentar soal instruksi angkat kaki dari komando militer Cina. Apa alasan pemindahan pada saat kritis bagi Wuhan ketika kami menghabiskan 110 hari tugas tempur di sini? Kata Hanzi melanjutkan, pertama-tama saya adalah seorang prajurit militer, jadi saya tidak akan mengomentari perintah komando pertahanan di Wuhan. Kami mengikuti perintah itu, ujarnya. Presiden Cina Xi Jinping sebenarnya sudah lebih dulu menunjukkan keputusasaan. Pihak militer melaporkan dalam berita Jumat 3 Maret 2023, Xi Jinping memastikan tidak akan mempertahankan Wuhan meski memiliki peran vital sebagai pusat transportasi dan distribusi logistik pasukan Cina. Gempuran pasukan militer Indonesia membuat Xi Jinping tak mau ambil resiko. Jumlah tentara Cina yang tewas serta kerugian material yang sangat besar membuat Xi Jinping mengambil keputusan untuk membiarkan Wuhan jatuh ke tangan Indonesia. Penting bagi kami untuk mempertahankannya, tapi tidak dengan berapapun biaya dan semua orang akan mati, ujar Xi Jinping. Sejumlah ledakan terdengar di ibu kota Cina, kota besar Wuhan malam ini, menurut layanan komunikasi khusus dan perlindungan informasi Cina. Wuhan sunyi senyap. Beberapa jam sebelum terdengar ledakan, kata mereka dalam pernyataan singkat di aplikasi pesan Telegram. Lewat pernyataan terpisah, badan itu mengungkapkan bahwa sebuah bangunan tempat tinggal di kota terbakar usai dihantam rudal TNI untuk menerobos ke Beijing setelah Guangxi resmi ditaklukkan oleh TNI. Sementara di wilayah yang sama digempur rudal tadi malam, kata Komando Pasukan Darat Cina di laporan. Ledakan di sejumlah tempat di Cina hingga pagi hari. Perang tersebar di sejarah Asia. Ledakan dan raungan suara sirine terdengar di jantung ibu kota Cina. Warga yang berdemo pun tengah dikabarkan berlarian menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Hal ini menandakan dimulainya serangan lanjutan TNI ke negara tirai bambu itu. Sementara itu, di kota terbesar yang terletak di timur laut negara itu, ledakan keras terjadi terus-menerus. Kemudian dilaporkan ada 2 ledakan, sementara Kementerian Angkatan Darat Cina mengklaim telah menembak 5 pesawat itu. Pesan dari staf umum Angkatan Bersenjata Cina. Menurut informasi Komando Unit Force hari ini, 5 pesawat dan helikopter penyerang jatuh di area Wuhan. Tetap tenang dan percaya pada pembela Cina, bersama-sama kita akan menang, ujar Komandan Cina kepada para bawahannya, seraya akan merencanakan tembakan kimia yang lebih besar kepada TNI jika berada di daerah Wuhan. Komando TNI mengatakan mereka menargetkan sasaran militer Cina dengan senjata presisi tinggi. Kendaraan lapis baja memasuki Cina, dilansir CNN. Berdasarkan video streaming langsung pasukan dan kendaraan militer Cina masuki perbatasan Zhengzhou. Video streaming diambil di persimpangan Wuhan. Kendaraan terlihat memasuki daerah tersebut sekitar pukul 6.48 waktu setempat atau 11:48. Tidak hanya dari timur, diserang melalui beberapa perbatasan sehingga sekitar pukul 5 pagi. Perbatasan negara Cina di daerah dengan Hainan dan Guangxi mendukung oleh Wuhan. Kata dinas tersebut, ia menambahkan bahwa serangan-serangan terjadi di Wuhan, di wilayah timur, daerah perbatasan utara dan selatan Cina.
Cina. Serangan menargetkan unit patroli perbatasan dan pos pemeriksaan menggunakan artileri, alat berat, dan senjata ringan, kata Dinas Perbatasan. Selama waktu itu, dua negara telah mengadakan latihan militer bersama di seluruh negara dan di dekat perbatasan, mengutip CNN. Wartawan dan saksi mata di kota seluruh Cina melaporkan mendengar ledakan pada hari Kamis dini hari waktu setempat. Ledakan terdengar. Wartawan CNN di ibu kota Cina mendengar ledakan dari timur di arah Bandara Internasional. Kota pengguna media sosial melaporkan mendengar beberapa ledakan di daerah timur ibu kota, di mana Bandara Internasional terletak sekitar 25 km dari kota. CNN belum mengonfirmasi bahwa bandar tersebut menjadi sasaran Indonesia. Ultimatum Cina menyerang sekarang atau militer yang selesaikan Menteri Luar Negeri. Mau ultimatum Cina untuk menyetujui proposal dari NKRI, termasuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Indonesia atau tentaranya akan memutuskan masalah tersebut. Ancaman ini disampaikan setelah tunduknya Guangxi kepada TNI, meskipun sebelumnya tetap berkeras kepala dengan mengatakan akan memulai perang nuklir kepada Indonesia. Dan itu terus memberikan tekanan serta tuntutan agar wilayah yang dikuasai tidak diotak-atik. Artinya mendesak Cina harus mengakui penaklukannya atas wilayahnya. Proposal kami untuk tim militerisasi dan dinasifikasi wilayah yang dikendalikan oleh rezim penghapusan ancaman terhadap keamanan yang berasal dari sana, termasuk tanah baru kami sudah diketahui musuh, kata juru bicara Cina kepada pers ASEAN. Sedangkan juru bicara Indonesia mengatakan dengan tegas, intinya sederhana, penuhi tuntutan ini untuk kebaikan kamu sendiri. Jika tidak, masalah ini akan diputuskan oleh tentara kami. Kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Cina, meskipun dengan licik menggunakan senjata kimia, telah membuat seluruh warga frustasi dan pesimis atas tentara mereka sendiri, dan mendesak Jinping agar segera memenuhi permintaan dari Indonesia saat perang memasuki fase paling mengerikan di Guangxi. Pasukan TNI terlibat dalam pertempuran sengit di timur dan selatan Cina setelah kemunduran medan perang yang memalukan. Pasukan Cina yang awalnya sangat sombong karena didukung oleh Jerman dan Israel, pada hari Jumat, sebuah pesawat tidak berawak yang diyakini militer TNI menembus ratusan kilometer melalui wilayah udara Cina, menyebabkan ledakan kematian di pangkalan utama pembom strategi Cina. Dalam serangan terbaru untuk mengungkap celah dalam pertahanan udara, sebuah drone yang dicurigai menyerang pangkalan yang sama mengatakan telah menembak jatuh drone di pangkalan udara Angels, di mana 3 tentara tewas. Cina tidak berkomentar di bawah kebijakan tentang insiden di dalam negaranya yang mungkin akan menjadi sejarah runtuhnya tembok raksasa dari informan. Kami melaporkan Presiden Jokowi memperingatkan tentara Tiongkok untuk melarikan diri dari Guangxi demi hidup mereka sendiri. Presiden Jokowi memperingatkan tentara Tiongkok untuk melarikan diri dari Guangxi demi hidup mereka sendiri. Presiden juga hanya memberikan 2 pilihan kepada mereka, melarikan diri atau menyerang komando, mengatakan dalam sebuah postingan di Telegram pada hari Jumat bahwa pasukan TNI melakukan segalanya untuk membuat pasukan Cina merasakan tanggapan terhadap teror mengerikan di seluruh wilayah yang diduduki sementara dari Hainan dan Guangxi.